Sekarang teknis, sudah tahu waktu, teknis terkait erat dengan persiapan sholatnya. Sehingga nanti kelengkapannya bisa kita siapkan lebih awal. Teman-teman, yang pertama, penting disiapkan sutrah. Batas. Yang dengan batas itu tidak boleh seorang yang tidak sholat atau akan bergabung sholat melewati orang yang sedang sholat di antara batas sutrah itu. Baik, Anda bisa simpan sutrah ini, ya, diletakkan di depan imam posisinya. Ingat, kalau ada imam di belakang makmum, maka sutrah sholat berjamaah depan imamnya. Saya ambil contoh misal, ini saya akan taruh di bawah, teman-teman sekalian. Fokus, ini akan saya taruh di bawah. Sutrah itu secara gampangnya begini. Anda menyimpan satu benda, yang benda ini memiliki, hati-hati, ya, penampakan yang cukup baik dan tinggi, sehingga diketahui oleh orang yang mungkin akan lewat, ini batasnya. Ya, jadi kalau saya simpan di sini misalnya, dan jangan iseng ya, jangan terlalu disimpan jauh ke sana gitu kan. Cukup posisi Anda sujud di mana. Ketika Anda sujud, misal, saya akan menunaikan sujud seperti ini. Sujud, demikian teman-teman. Ya, begini. Nah, ini sutrahnya di sini. Jadi nggak usah dipasang terlalu jauh. Ya. Nah, ini penting saya sampaikan secara umum penanaman sutrah ini. Karena nanti boleh jadi, kaidah ini akan berlaku umum. Seperti Anda sholat misalnya di luar Idul Fitri. Entah itu di perjalanan, ya kan? Atau di musola yang ketika Anda masbuk, ya, dan seterusnya. Pasang sutrah. Kalau mau gampang, bagi teman-teman yang ada musola, ya, atau ruangan khusus yang disiapkan ketika ditarik ke rumah misalnya. Nah, kalau di masjid kan ada mihrab. Ya, mihrab itu kan ada tembok. Ya, di bagian imamnya itu. Jadi, kecil kemungkinan orang lewat. Karena nggak ada yang bisa nembus tembok, gitu kan? Nah, di rumah juga begitu. Kalau Anda ada satu ruangan, ruang tengah kah, atau misalnya di kamar kah, Anda bisa ambil posisi bentangkan sejadah, tepat di depannya itu tembok. Ya, jadi dalam konteks ini tidak ada orang yang lalu lalang dan terlihat di hadapan Anda. Jelas? Baik, ini sutrah imam. Makmum, teman-teman sekalian, dalam konteks berjamaah nggak perlu pasang sutrah lagi. Nah, jadi jangan sampai begini, imam pasang sutrah, makmum pasang nggak usah. Ya, karena bagi makmum nanti saf makmum itu ada kelonggaran. Kalau saf imam nggak boleh dilewati, tapi makmum ini kalau batal satu boleh melewati yang lain. Ya, misal sedang sholat tiba-tiba batal. Ya. Jangan ditahan-tahan ya. Kalau sedang nggak enak, nggak usah ini naik, sudah. Ya udah, batalkan saja. Batal, Anda kembali keluar. Anda bisa lewati makmum yang lain. Itu nggak membatalkan dan tidak mengganggu kepada yang lain juga kalau paham fikihnya. Anda keluar, wudhu lagi, gabung lagi. Yang ini geser. Saat ini bergeser seperti ini, nanti ketika Anda selesai wudhu, Anda isi yang paling pojok. Jangan maksa ke sini lagi. Jelas ya? Baik, ini sutra. Simpan, jangan dilewati. Ini sunnah. Karena itu, siapkan kondisinya. Apa yang penting terkait kondisi ini? Tadi, tentukan ruangan di mana Anda akan sholat. Kalau ruangan di ruang tengah cukup lebar misalnya, keadaan di rumah, ataupun di lapang misalnya yang lebar, maka cepat tentukan sutrahnya, supaya nggak dilewati orang. Baik. Jelas? Paham ya? Selanjutnya. Kalau sudah jelas, teman-teman sekalian, susun safnya. Susun saf terlebih dahulu. Tentukan imamnya. Baik. Terkait dengan yang di lapang, di masjid, atau bahkan di rumah. Sholat berjamaah itu kaidahnya sama. Pasti ada imam dan makmum. Itu disebut dengan jamaah. Jadi tidak mengikat tempat. Baik yang di lapang, di masjid, ataukah di rumah. Ada imam, ada makmum. Maka imam mengecek dulu keadaan makmumnya, memetakan kondisinya, dan merapikan safnya. Jelas? Baik, penting untuk Anda melihat. Jadi bukan formalitas begini, rapatkan, luruskan. Ya, dan tidak apa menggunakan bahasa Indonesia, nggak ada masalah. Tidak harus pakai bahasa Arab, karena ini maknawi sifatnya. Ya, rapatkan, luruskan, istawu, istaqimu. Tidak hanya demikian, teman-teman. Anda membalik, menghadap kepada makmum, lihat. Rapatkan, sayang, dek, rapatkan ya. Ya, di belakang, paling belakang mama dengan adik-adik yang perempuan, rapatkan juga, rapat, ya, rapat, luruskan. Nah, ketika Anda melihat makmum ini, coba petakan, siapa mereka? Mungkin ada yang tidak bisa berdiri terlampau lama, ya kan? Ada yang bisa bertahan untuk dibacakan surat-surat panjang. Disinilah nanti
kita akan bisa memilih di antara sekian uraian sunnah dari Nabi, surat apa yang dibaca, kita akan lihat mana yang paling sesuai dengan makmum, sehingga makmum merasakan kenikmatan dalam penunaian sholat itu. Jelas? Baik. Kemudian selanjutnya, teman-teman sekalian, teruskan. Sholat akan dimulai tanpa diawali azan dan iqamah. Awas hati-hati, jadi jangan terlampau soleh. Ya, saya ulang, jangan terlampau soleh, tidak perlu ada azan, tidak perlu ada iqamah. Tersambung hadis kepada Nabi SAW, diriwayatkan ketika Nabi akan menunaikan sholat id itu, maka kami tidak mengawalinya, kata para sahabat, dengan azan ataupun iqamah. Jadi langsung beliau ya memberikan arahan kepada kami, meluruskan saf dan seterusnya, sholatul jami'ah, siap-siap sholat, kemudian ditunaikan. Jelas? Baik, kalau sudah sampai ke situ, mari kita masuk kepada teknis utamanya. Baik, sholat id baik ditunaikan di lapang, di masjid, ataukah di rumah. Dan sekali lagi, saya ingin tegaskan kepada kita semua tanpa kecuali, dalam suasana yang sangat baik ini teman-teman sekalian, untuk saling menghormati penunaian sunnah. Baik sunnah yang dipilih untuk ditunaikan di lapang, di zona-zona hijau yang diperkenankan dengan konsolidasi otoritas setempat, ataukah ditunaikan di rumah yang kemarin saya terangkan dalilnya untuk mengambil hadis penunaian di rumah. Ya, hadisnya sudah saya jelaskan dari sahabat Abu Hurairah, di sunannya Abu Daud, nomor hadisnya saya sebutkan 1162. Bagaimana ketika kondisi Nabi akan menunaikan sholat, tiba-tiba fa'asabana matar, kata sahabat, turun hujan. Maka Nabi tarik sholat itu ke masjid. Apa alasannya? Supaya sahabat kemudian tidak terkena hujan, mungkin fisiknya terganggu, ada yang sakit dan tak kondusif sholat. Jadi kalau untuk menghindari hujan saja ditarik kepada kondisi yang lebih rapat lagi, lebih terlindungi lagi, maka bagaimana dengan virus yang lebih mungkin kuat dibandingkan dengan dampak hujan yang mengenai tubuh seseorang. Maka bisa ditarik lagi ke tempat yang lebih dalam, yaitu kemana? Ke rumah. Di sini muncul kalimat kita, sholat id di rumah saja. Bagi yang tak memungkinkan untuk ke masjid atau ke lapang. Dan ini contohnya sudah ada dipraktekkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ya, Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dalam hadis beliau di Abwabul Id, ya Idain, bahkan Abwabul Idain. Ya, bab pembahasan tentang sholat dua hari raya, baik Idul Fitri atau Idul Adha. Bab idza fatahul Id. Bab spesifik pembahasan jika kehilangan kesempatan menunaikan sholat id bersama orang banyak di lapang ataukah di masjid. Ya. Thumma yusalli rak'atain. Maka dia tetap bisa menunaikan sholat 2 rakaat. Wa kadzalika nisa, demikian pula perempuan-perempuan yang enggak sempat ikut bergabung. Boleh dia tunaikan. Ini yang paling menarik. Wa fil buyuti wal qura. Dan cara penunaiannya di rumah atau di kampung-kampung, tempat-tempat yang spesifik. Itu ada di halaman atau di juz yang kedua, di halaman ke-23. Memang hadis ini mu'allaq sifatnya. Ya, mu'allaq itu terputus beberapa rawinya, sehingga kualitasnya itu tidak terlampau valid. Tapi dia punya penguat. Ya, di mana? Di Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Ya, dalam Musannafnya dikuatkan, jalurnya disebutkan. Plus didukung di Sunan Al-Baihaqi. Disebutkan jalur yang mu'allaq tadi. Sehingga hadis ini naik menjadi kuat. Itulah kejeniusan Imam Al-Bukhari, walaupun tidak dimasukkan dalam kitab sahihnya, beliau tetap menyampaikan karena ada penguat dalam riwayat-riwayat yang lainnya. Ya, apa yang disebutkan di situ? Disebutkan bahwa sahabat Anas bin Malik jama'a ahlahu wa banihi. Ketika beliau tak mampu menunaikannya di lapang seperti yang lainnya, maka beliau coba kumpulkan keluarganya dan anak-anaknya. Kemudian naiklah ya asisten rumah tangganya, maulahu disebutkannya. Ya, pembantu beliau. Naik kemudian pada saat itu Ibnu Utbah, ya, naik Abdullah bin Utbah, kemudian naik beliau mengimami, ya, salat 2 rakaat, bertakbir seperti orang-orang pun bertakbir. Mereka menunaikan salat di lapang atau di masjid. Jadi seperti yang lain menunaikannya di lapang, seperti menunaikannya di masjid, maka beliau pun kemudian bersalat 2 rakaat sama persis dengan yang di lapang, sama persis takbirnya dengan yang di masjid, dan tidak ada bedanya sama sekali. Kecuali nanti dalam persoalan khutbah saja. Jadi, sahabat-sahabat sekalian, dengan uraian tadi, dapat kita ketahui,
dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan petunjuk yang jelas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memberikan kesempatan bahagia bagi setiap insan beriman. Ya, yang telah berjuang menunaikan ibadah siam selama 30 hari itu. Allah memberikan apresiasi. Apa di antara hadiah yang Allah berikan kepada kita? Kesempatan yang luas untuk semua orang untuk menunaikan sholat Id. Jadi saking pentingnya Id ini, sudah nggak ada syarat mutlak. Misalnya, mesti di lapang aja. Kalau nggak di lapang, nggak ada Id. Tidak, teman-teman. Jangan khawatir. Yang tak bisa di lapang, silahkan di masjid. Tak bisa di masjid, silahkan di rumah. Dan semuanya disamakan petunjuknya oleh Nabi SAW. Tak ada beda penunaiannya, baik di lapang ataupun di rumah. Plus keutamaannya dengan kondisi masing-masing yang mengikat penunaian sholat yang dimaksudkan. Jadi dari sini, sekali lagi, jangan ada kesan pesimis ketika memang dalam kondisi tertentu kita mesti menunaikan di rumah. Tunaikan saja. Ya, sunnah jelas, petunjuk jelas, pedoman ada, alhamdulillah sah, pahala insya Allah dengan izin Allah diturunkan. Pun demikian, dalam kondisi yang normal di sebagian tempat, tunaikan di lapang, ya, tunaikan atau di masjid, sama persis dengan yang di rumah tadi, tanpa ada perbedaan sedikit pun. Jelas? 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 Mari kita coba tunaikan tutorial dari sholatnya. Menghadap ke arah kiblat, jelas, ukur arahnya, sesuaikan, jangan sampai keliru. Hati-hati, ini juga menjadi pelajaran penting ya bagi sebagian keluarga yang barangkali selama ini belum pernah mengalami situasi ini. Alhamdulillah bisa belajar lebih banyak. Bisa tentukan kemana arah kiblat yang benarnya. Ya, Quran surah kedua ayat 144. Ya, arahkan sesuai ke Masjid Al-Haram. Ya, fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Selesai, arah kiblat sudah, berikan arahan seperti tadi saya sampaikan, siap untuk memulai, kemudian berikan isyarat salatul jami'ah. Salat kita akan mulai. Ingat ya, tak ada qamat, tak ada azan sebelumnya. Isyarat boleh dengan bahasa Indonesia. Ya, salatul jami'ah. Boleh kalau mau pakai bahasa Arab atau bahasa Indonesia. Yuk kita mulai sholatnya berjamaah ya. Khusyukkan hati kita, tenangkan jiwa kita, dan rasakan kenikmatan untuk berdoa saat sholat. Nikmat. Berniat dalam hati kita, kemudian mulai bertakbir. Fokus baik-baik. Nah, sebelum sampai ke takbir, saya ingin tunjukkan jumlah rakaatnya hanya 2. Jadi salat Idul Fitri ditunaikan 2 rakaat. Seperti salat subuh, 2 rakaat. Jelas? Baik, 2 rakaat ini perbedaannya, teman-teman sekalian, spesifik saat takbir. Ya, dan pilihan bacaan surat nanti. Saat takbir diriwayatkan dari sahabat Katsir bin Abdullah. Ya, dari bapaknya, dari kakeknya. Katsir bin Abdullah. Dari bapaknya, dari kakeknya, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika terlihat beliau menunaikan sholat Id itu, beliau mengimami dengan takbir, disebutnya takbirat zawaid. Takbir tambahan dari sekedar takbiratul ihram. Takbir tambahan ini di rakaat pertama jumlahnya 7 dan di rakaat kedua jumlahnya 5. Baik, jadi ketika Anda bertakbir seperti biasa takbiratul ihram, Allahu Akbar, boleh angkat seperti ini di sini sejajar dengan bahu, hadwa mankibaihi. Ini hadisnya di Al-Bukhari ada, di hadis Muslim juga nomor hadis 397 ada. Rawinya sahabat Abu Hurairah yang menyampaikan kepada kita dari peristiwa seorang bernama Khalad bin Rafi Az-Zuraiqi ketika diajarkan oleh Nabi SAW cara salat yang benar. Maka Nabi mengatakan, "Idza qumta ila shalah fasbighul wudhu." Jika Anda ingin menunaikan salat dengan sempurna, sempurnakan wudu, famastaqbilul qiblah, menghadap ke arah kiblat, kemudian bersalat, kemudian bersiap untuk takbir, maka Nabi contohkan bertakbir mengangkat tangan sejajar dengan bahunya, hadwa mankibaihi di sini. Bisa juga sejajar dengan daun telinga di sini. Mana yang paling nyaman saja. Ini di dalam riwayat hadis An-Nasai. Sejajar dengan daun telinga. Jadi boleh diangkat sini, boleh diangkat sini. Takbir yang pertama, membuka salat. Pembuka ini disebut takbiratul ihram. Ya, jadi ketika bertakbir, kemudian ihram,
sifat ihramnya muncul. Apa itu ihram? Dari ahrama yuhrimu ihraman. Akar katanya diambil dari haram. Harama yahrumu haram. Haram itu dilarang, tidak boleh. Kalau kita ingin menanggalkan segala hal untuk menunjukkan ini tidak boleh, tambah hamzah. Ahrama yuhrimu, sifatnya ihram. Maksudnya apa? Ketika sudah bertakbir maka dilarang. Tidak boleh, tinggalkan segala hal yang tidak terkait dengan sholat. Buang urusan dunia ke belakang, buang, jangan dibawa-bawa. Permasalahannya, orang sholat seringkali membawa dunianya, sehingga itu mengganggu kekhusyuan dalam sholatnya. Padahal rumusnya jelas, begitu diangkat takbir. Ya, di Abu Daud disebutkan, fayaqulu Allahu Akbar, katakan dengan lisanmu, Allah yang maha besar. Dunia nggak besar, pekerjaan nggak besar, gaji nggak besar sekarang. Corona kecil, semua Allah yang hanya besar. Ya. Buang semua ke belakang. Sehingga urusan kita hanya terfokus kepada Allah saja dan mengagungkan Allah Jalla Jalalah. Diangkat seperti ini, kemudian angkat sejajar dengan telinganya atau sejajar dengan bahu atau daun telinganya. Maka setelah itu teman-teman sekalian, ihram, ingat ihram, buang semua yang tidak ada kaitan dengan salat. Fawada'u kaffahul yumna aw yadahul yumna 'ala al-yusra, maka kemudian meletakkan telapak yang kanan di punggung yang kiri seperti ini. Ya. Di dadanya, sadrun, di sini boleh begini, ya. Yang telapak ke punggung, boleh ini rusgun ala rusgin. Ya, ini pergelangan di pergelangan, di sini ketemunya. Ya, tapi tolong harus pas ya. Jangan direka-reka. Allah Akbar, tidak ya. Cukup langsung saja takbir Allahu Akbar. Boleh ke sini sedikit tapi jangan sampai ke sini. Ya, jadi jangan megang siku ke sini. Dan ini dicela oleh Nabi. Jangan sampai kamu takbir bersedekap seperti orang sombong. Jadi diibaratkan sombong begini. Ya, kayak lagi ngawasin proyek gitu. Seperti ini. Ya, tidak. Jadi sampai di sini saja. Nah, ini takbir pertama. Disebut takbir pembuka. Bukan pertama dalam konteks yang 7 tadi. Jadi takbir pembukanya, ihram. Baru setelah itu tambahkan 7. Ya, bacaan tidak ada beda. Allahu Akbar seperti tadi. Ya, 1, Allahu Akbar. 2, Allahu Akbar. 3, sampai dengan 7. Baik Ustadz, apakah di sela-sela takbir itu ada bacaan spesifik? Baik, di sini ada perbedaan kecil pendapat di antara ulama. Karena memang tidak ada yang spesifik langsung disebutkan dari Nabi, hanya isyarat saja. Dalam hadis Katsir bin Abdullah tadi, nggak dirinci bacaan antar takbir zawaid tadi, takbir tambahan. Hanya disebutkan Nabi takbir 7 kali. Pertama, rakaat kedua 5 kali. Karena hanya sebutannya seperti itu saja, maka ada yang menyimpulkan, terutama mazhab Maliki, di Imam Malik, takbirnya tidak diselingi dengan bacaan apapun, cukup takbir saja. Ya, jadi singkat, cepat, padat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. 2. Allahu Akbar. 3. Allahu Akbar. 4. Demikian terus sampai dengan 7. Baik. Di mazhab Syafi'i kemudian mengambil keumuman makna dari sela-sela walitukabbirullaha ala ma hadakum. Isyarat Al-Quran supaya engkau memperbanyak takbir. Sedangkan takbir teknis petunjuk ketika dari bacaan Nabi, ada riwayat menyebutkan takbir, tahmid, tasbih. Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Ya, ada takbir, ada tasbih, ada tahmid. Maka sebagian, khususnya dari mazhab Syafi'i, mengisi sela-sela itu dengan kalimat-kalimat isyarat hadis tadi. Jadi begitu diucapkan takbirnya, diangkat tangannya, Allahu Akbar kabir, alhamdulillah katsira, subhanallahi bukratan wa asila. Ya, atau perbanyak takbir saja, tahmid saja, atau tasbih saja. Ini umum sifatnya. Sampai dengan 7. Jadi Allahu Akbar, jeda ucapkan, Allahu Akbar, jeda ucapkan, mau tasbih, tahmid, takbir, atau dihimpunkan. Allahu Akbar kabira, alhamdulillahi katsira, subhanallahi bukratan wa asila. Allahu Akbar kabira takbir, walhamdulillahi katsira tahmid, ya wa subhanallahi bukratan wa asila tasbih. Ketiganya dikumpulkan dalam satu kalimat. Baik mengucapkan atau tidak berpengaruh kepada sahnya sholat. Jelas. Ya, jadi keduanya benar. Tanpa bacaan benar, tanpa mengatakan tadi benar, dikatakan pun baca tadi benar diantaranya. Ya, yang salah siapa? Belum tentu. Yang tidak sholat pun nggak salah karena hukumnya sunnah karbuso. Jelas ya. Nah, jadi jangan menyimpulkan sesuatu yang belum kita ketahui dasarnya. Paham ya? Baik, teruskan. Jadi fokus ya, fokus lagi. Sudah takbir, kemudian selesai 7 kali. Nah, diam sejenak. Baca iftitah. Ya, silakan disesuaikan. Iftitah itu banyak, ada lebih daripada 9 doa.
Mau baca yang panjang, boleh. Ya. Allahu Akbar kabira, alhamdulillahi katsira, subhanallahi bukratan wa asila. Ya. Kemudian disambungkan, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu bidzalika umirtu wa ana minal muslimin atau wa ana awwalul muslimin. Boleh. Yang mau pakai Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya silahkan, boleh. Atau yang paling pendek boleh, silahkan. Ya, jadi silahkan dipilih mana yang paling memudahkan. Setelah takbir, iftitah. Jadi kalau iftitah yang pendek, istiftah yang panjang. Ya. Setelah itu masuk Al-Fatihah, 7 ayat. Ya, Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin, selesai. Bismillahnya mau dijaharkan, boleh yang jadi imam. Ya, jadi nanti ada setidaknya menghitung para ulama hadis ada 70 riwayat tentang bacaan Bismillah. Dibagi 4 klasifikasi. Pertama boleh jahar. Ini diambil nanti oleh Al-Imam Syafi'i, ditunjukkan pada muridnya sampai diikuti mazhabnya. Jahar. Jahar itu keraskan. Setelah selesai iftitah, masuk Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Jelas, jahar. Sir. Sir itu silent. Yang dengar cuma kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jelas. 3, tidak dibaca sama sekali. Langsung Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jelas? Kemudian yang terakhir dibaca rakaat pertama dengan keras, Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya tidak dibaca lagi. Anda boleh pilih mana yang paling mudah untuk dipilih. Jelas? Tapi sebelum membaca itu, ta'awudz dulu. Ta'awudz dan sifatnya sir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sir, silent, baru Al-Fatihah. Ulang, fokus. Takbir, iftitah, ta'awudz, Al-Fatihah. Setelah waladhdallin, amin, tuntas, baca surah. Surahnya bisa Anda pilih. Ya, berdasar hadis riwayat Al-Imam Muslim menyampaikan riwayat dari Nabi SAW bahwa kebiasaan Rasulullah SAW, sekali lagi, kebiasaan Rasulullah SAW ketika beliau menunaikan salat Idnya, maka di rakaat yang pertama beliau kalau tidak membaca surat Qaf, ya, surah yang ke-50, atau membaca Al-A'la, surah yang ke-87, ya, Sabbihisma Rabbikal A'la, ini yang sering dibaca Nabi. Kalau sekiranya ada kemampuan untuk bisa membaca satu di antara surah ini, silahkan dipilih. Apakah Qaf atau Sabbihisma Rabbikal A'la. 1. Adapun kemudian di rakaat yang kedua, setelah selesai waladhdallin, amin, tuntas, maka kebiasaan Nabi SAW, beliau memilih satu di antara 2 surah lagi. Ya, imma surah 54 Al-Qamar, ya, atau surah yang ke-88 Al-Ghasyiyah. Kalau tidak baca Al-Qamar, ya, iqtarabatis sa'atu wa insyaqqal qamar, atau hal ataka haditsul ghasyiyah. Ini kebiasaan. Kebiasaan yang Nabi kerjakan disebut sunnah. Sehingga para ulama mengatakan sunnahnya boleh. Rakaat pertama, Sabbihisma Rabbikal A'la. Rakaat kedua, hal ataka haditsul ghasyiyah. Atau rakaat pertama, Qaf. Rakaat yang kedua, iqtarabatis sa'ah wa insyaqqal qamar. Ini pilihan. Kalaupun Anda melihat saat di awal tadi, begitu nengok makmum, anak-anak kecil, masih bayi. Ya, istri juga barangkali agak kesulitan. Ada ibu mertua sepuh juga. Mau dibacakan Qaf. Mereka belum tentu kuat. Ayatnya cukup panjang. Ya, bukan hanya mereka nggak kuat, imamnya aja belum tentu hafal misalnya. Ya. Atau ala-ala juga demikian. Ya, sudah imam nggak kuat, sudah imam nggak hafal, makmum belum kuat. Atau sudah imam belum hafal, makmum nggak kuat. Nah, maka pilih. Ala-ala, aduh belum bisa hafal juga ala-ala misalnya. Maka nggak usah susah-susah. Baca yang tengah-tengah. Ad-duha. Ya. Ad-duha wal-laili idza saja. Baik, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, baca ad-duha. Rakaat keduanya baca al-insyirah. Karena duha dan al-insyirah itu satu paket penurunannya. Ya, maka saya lebih senang kalau rakaat pertama baca ad-duha, kedua al-insyirah. Ustaz, saya sulit juga Ustaz bacanya. Nah, ini qadar Allah ini, alhamdulillah, syukur pada Allah saya diberi kesempatan jadi imam seumur-umur di keluarga. Mudah-mudahan hisabnya ringan di hari kiamat dan bisa jadi tanda di hadapan Allah. Ya Allah, saya pernah jadi imam di keluarga. Ya, bawa, ini kesempatan. Kalau bisa para ayah di rumah, jangan wakilkan. Kalau bisa Anda,
Kecuali kalau Anda telah siapkan generasi penerus, anak-anak yang sudah 30 juz, hafid, kebanggaan, silahkan. Tapi kalau Anda mampu lakukan, itu akan meringankan hisab Anda di hari kiamat. Ketika ditanya apa yang sudah kamu kerjakan sebagai seorang ayah, ya Allah, Engkau maha tahu, aku pernah menjadi imam dalam salat Id bagi keluargaku. Dan ini mungkin akan meringankan dari sekian hisab yang akan Allah tanyakan kepada kita. Kalau sulit ad-duha, sulit al-insyirah, bukan aib. Anda memimpin dengan al-ikhlas, qul huwallahu ahad, atau al-falaq, atau an-nas. Tidak ada masalah. Yang penting, ada satu lembaran tertuliskan di episode kehidupan kita, bahwa kita pernah jadi kebanggaan di keluarga dengan memfungsikan fungsi keimaman kita, bukan sekedar di rumah tangga, mengurus rumah dan persoalan tangga, tapi juga dalam persoalan konteks spiritual dan untuk akhirat kita. Nah, selebihnya teman-teman, tidak ada beda. Setelah selesai surah yang pertama, ruku seperti biasa. Allahu Akbar, ruku. Baik, kemudian yang tidak, ya, sami Allahu liman hamidah, seperti biasa saja, seperti Anda salat subuh. Ya, 2 rakaat. Ya, hanya nanti tidak ada kunut. Ya, sepakat, kalau Idul Fitri nggak ada kunutnya. Kemudian setelah itu, rakaat kedua juga demikian sampai dengan salam. Dan selesai salat Id. Baik. Bagi yang di lapang atau di masjid, setelah selesai dilanjutkan dengan khutbah. Sunnahnya. Baik ya? Untuk menyampaikan kegembiraan. Dan khutbahnya singkat padat. Ya, Nabi hanya tersebut dalam riwayat-riwayat, ya, hamadallah wa asna alaih, beliau memuji Allah. Ya, kemudian wa'adhan nas, menyampaikan nasihat kepada orang-orang, wa dzakarahum, mengingatkan mereka untuk meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu memerintahkan kemudian kepada Bilal untuk memotivasi orang-orang yang mau sedekah. Nah, ini dasar penyebaran kotak infak gitu ya. Nah, itu dasarnya ada. Hadisnya juga ada, sahih hadisnya, ya. Bahkan nanti disebutkan ada perempuan-perempuan yang nyimpan perhiasannya, nyampaikan hartanya dan sebagainya. Itu dalam konteks yang normal. Dalam kondisi Anda ada di rumah, nah, di sini sebagian besar berpendapat bahwa tuntutan untuk berkhutbah itu lebih ringan. Artinya ditiadakan, tidak ada masalah. Karena yang penting dalam sholat Id itu adalah sholatnya. Ya. Adapun khutbah itu untuk menyampaikan pesan kepada orang banyak, orang-orang. Nah, ini di rumah Anda cuma Anda dan keluarga. Jelas gitu ya. Walaupun kalau ingin khutbah tidak dilarang. Cukup penuhi rukunnya saja. Ya. Paham ya? Memuji Allah Subhanahu wa taala, kan? Bersalawat kepada Rasulullah SAW, kemudian syahadat, berikan pesan singkat, sudah. Ya, kalau tidak bisa pesannya, baca ayat taqwa, ittaqillah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Enggak hafal juga, sampaikan. Ma, adik-adik sekalian, anak-anakku, yuk kita mulai dengan papa dan kita semua untuk meningkatkan takwa kepada Allah. Selesai. Barakallahu li wa lakum, doa tutup. Minta, boleh pakai bahasa Indonesia, tidak ada masalah. Pakai bahasa Indonesia, selesai doa sama-sama. Mungkin suasananya akan berbeda. Ketika seorang ayah selesai sholat, dia berdiri, memuji Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil karim. Bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersyahadat. Setelah itu menyampaikan. Ini adalah episode baru Idul Fitri kita, tapi kesempatan terbaik bagi ayah, bagi papa untuk menyampaikan kepada kalian semua. Papa sayang kalian semua. Sayang di dunia dan sayang untuk di akhirat kita. Semoga seperti Allah kumpulkan kita di dunia, Allah akan kumpulkan lagi kita di akhirat. Karena itu maafkan kalau selama ini ada yang kurang. Mari kita jadikan hari ini sebagai hari baru untuk keluarga kita, untuk semakin meningkatkan takwa dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa supaya Allah merahmati keluarga kita, melancarkan rezeki di keluarga kita untuk bisa semangat beribadah kepada Allah. Mari berdoa semuanya. Ketika berdoa penuh khusyuk, mengalir air mata kita dalam suasana yang sangat haru, boleh jadi rahmat Allah diturunkan pada saat itu, dan kita mintakan spesifik, ya Allah, angkat wabah ini supaya kami bisa menikmati ibadah di masjidmu lagi, menikmati ta'lim lagi, menikmati jumpa dengan para sahabat, silaturahim lagi. Terus selesai. Setelah itu Anda bisa berpelukan dengan keluarga terbatas, ya kan? Demikian, tuntas.